dari kitab Yunus pasal 4 ayat 11. Ya. Firman Tuhan berbunyi, mengapa aku, ya ini terjemahan biasa, terjemahan baru. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe. Di dalam terjemahan lain, firman Allah yang hidup berkata begini, mengapa aku tidak boleh menyayangi sebuah kota besar seperti Niniwe, 120.000 orang penduduknya yang hidup dalam kegelapan rohani. Jadi tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Jadi hidup di dalam kegelapan, ya, dan ternaknya yang banyak itu. Jadi bangsa Asyur, kota Niniwe waktu itu adalah kota yang luar biasa, sangat makmur, hebat, disegani, ya, negara, boleh dikatakan negara superpower pada waktu itu. Ya, tetapi ada kejahatan yang mereka lakukan. Tetapi Tuhan menyayangi mereka. Tuhan mengasihi mereka. Nah, di dalam pasal 4 di ayat 2 kita akan coba lihat. Ya. Ini doa dari Nabi Yunus. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Ketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Yunus tahu bahwa Niniwe yang jahat ini akan mendapatkan hukuman malapetaka daripada Allah, karena memang mereka jahat. Jadi waktu Yunus diutus oleh Tuhan, diperintahkan pergi ke Niniwe, dia tidak mau. Kenapa? Karena dia tahu Allah ini adalah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Jadi setelah Nabi ini berbicara, terjadi pertobatan, dan dia marah karena ya Niniwe tidak jadi dihukum. Ya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Nah Tuhan, ini loh, kenapa dulu waktu engkau memanggil aku tidak mau pergi, supaya orang-orang Niniwe ini mati saja, karena memang mereka jahat. Tetapi Tuhan mengasihi mereka. Loh, Tuhan, mereka kan jahat. Kenapa mendapatkan kasih Tuhan? Kasih Allah adalah kasih tanpa syarat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbeda. Coba kita lihat Nabi ini. Dia lebih senang kalau nanti Niniwe itu dimusnahkan saja, dibinasakan saja. Kira-kira begini, saudara mengenal ada orang-orang yang jahat, menzolimi saudara, kelakuannya sadis, kata-katanya sadis, dia tidak takut akan Tuhan, ya dia tidak pernah beribadah, dia melakukan hal yang jahat. Ya, seringkali kita akan berkata, kapan orang ini? Ya, binasa saja orang ini, bikin masalah saja. Ya, bikin masalah saja. Mudah-mudahan orang ini segera lenyap dari peredaran. Kira-kira begitu. Itu fakta. Seringkali kita melihat kalau ada orang yang melakukan kejahatan, kemudian dia binasa, mati, kita bilang, rasain loh. Kapok. Ya, kasih kita terbatas. Ya,
Acap kali kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Kalau orang itu baik, oke lah kita mengasihi dia. Kalau orang itu memang meresponi hubungan kita, dia memang benar-benar berlaku baik dengan kita, nggak salah kita mengasihi dia. Tapi kalau dia jahat kepada kita, kasih kita adalah kasih dengan syarat. Ya. Jadi kasih kita, kasih manusia seringkali kasih jikalau. Jikalau dia baik, saya mengasihi dia. Jikalau dia mengasihi aku mengasihi dia. Jikalau. Tetapi kasih Tuhan adalah kasih tanpa syarat. Kasih sekalipun Niniwe jahat, sekalipun Niniwe tidak menyembah dia, tapi Tuhan mengasihi orang-orang Niniwe. Tidak menunggu pertobatan dulu baru pergi mengasihi mereka. Tidak baik dulu baru Tuhan mengasihi mereka. Tidak, di dalam kejahatan mereka Tuhan mengasihi mereka. Tuhan kita ya mengasihi kita tanpa syarat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yunus marah karena apa? Penduduk Niniwe itu bertobat. Dia nggak suka Niniwe bertobat. Maunya dia ini Niniwe nggak usah bertobat. Nah kalau nggak bertobat dihukum. Nah ini yang saya mau. Seringkali kita begitu ya. Kita maunya kita manusia, orang yang melakukan kejahatan, udah selesaikan aja Tuhan. Ya binasa saja, entah kecelakaan kah apakah pokoknya. Rasanya itu manusiawi. Tetapi lihat. Penduduk Niniwe itu bertobat. Pasal 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Jadi sebenarnya garis akhir mereka karena kejahatan mereka harus binasa. Harus mengalami malapetaka, itu adil. Tetapi penduduk Niniwe bertobat. Ya, Tuhan tidak lagi menghukum mereka. Pertanyaannya, mengapa mereka bertobat? Mengapa Niniwe bertobat? Rupanya Yunus pergi ke sana untuk berkhotbah. Ya, di pasal 3 ayat 4. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu ia berseru, ini khotbahnya. Gak panjang-panjang. Ya, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Dia hanya beritahu 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Selesai begitu dia pulang. Luar biasa. Rupanya berkhotbah gak perlu panjang-panjang ya Bapak Ibu ya. Halo? Wih, saya ini khotbahnya panjang. Loh, saya lihat cuma ada yang bertobat. Wah, bahaya ini. Tetap aja melakukan yang jahat. Tetap saja melakukan yang tidak benar. Mending pendek-pendek aja lah khotbahnya. Cepat pulang. Jadi gak sempat ngantuk. Begitu ya. Ada orang khotbah ini udah serius, tapi jemaat semua. Oh, ini pengkhotbah harus mengerti tuh. Pak Pendeta lama banget masuk keluar. Tapi Yunus 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Kira-kira begini. Awas, bahaya. Wih, kalau ini bahaya nih kita harus bertobat. Nah, kira-kira begitu. Wih, jangan sampai kita ini mengalami kehancuran. Perhatikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Ya, dan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ya, setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ya, dari kursi kebesarannya itu turun dan ditanggalkannya jubahnya, pakaian kebesarannya itu diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Ini merendahkan diri. 40 hari lagi. Jadi sebelum 40 hari itu, ayo kita bertobat, berpuasa. Ya, tujuannya apa?
Yang semoga dengan tindakan kita ini Tuhan tidak lagi melanjutkan malapetaka itu sampai ke negeri kita. Supaya kita jangan binasa. Kita harus bertobat, berpuasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat. Supaya manusia bertobat. Supaya manusia bertobat, mereka perlu mendengar kebenaran firman Tuhan. Memang Niniwe jahat, tapi kan tidak ada yang menyampaikan firman kepada mereka. Maka mereka melakukan hal yang jahat. Nah, supaya manusia yang berdosa itu mendengar kebenaran, mendengar firman Tuhan, maka harus ada yang pergi memberitakan kebenaran. Saat ini siapa yang dipakai oleh Tuhan untuk pergi memberitakan kebenaran? Adalah orang percaya, saudara dan saya. Nah, Tuhan memilih dan mengutus pribadi lepas pribadi, yaitu orang percaya itu untuk pergi memberitakan kebenaran. Dan karya keselamatan ini adalah kasih Tuhan tanpa syarat, tidak pilih kasih. Saudara melihat ada orang-orang yang dekat dengan saudara, begitu jahatnya dia menzolimi hidup saudara, tetapi saudara ada di situ, ada maksud Tuhan supaya saudara menjadi berkat bagi dia, supaya saudara dapat memberitakan kebenaran kepadanya. Persoalannya adalah apakah kita mau pergi untuk tugas ini? Minggu ini adalah minggu misi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah mengasihi semua umat manusia, tidak hanya bangsa Israel. Memang ketika kita belajar dalam perjanjian lama, banyak kali nama bangsa Israel disebut sebagai umat pilihan. Itu tidak bisa kita pungkiri. Tetapi tidak berarti bangsa-bangsa lain diabaikan oleh Tuhan. Tidak. Rancangan Tuhan adalah hendak memakai bangsa Israel untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Jadi bangsa-bangsa lain pun dikasihi oleh Tuhan. Dan kitab Yunus menunjukkan bagi kita akan kasih Tuhan kepada bangsa-bangsa. Kitab Yunus adalah kitab misi, di mana Tuhan peduli kepada orang-orang lain, bangsa-bangsa lain yang belum menyembah Dia. Allah mau supaya mereka pun menyembah Dia. Sekalipun Niniwe, bangsa Asyur saat itu melakukan banyak sekali kejahatan, namun Tuhan mengasihi mereka dengan cara menyelamatkan mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara dan saya dikasihi oleh Tuhan. Bukan karena kita sudah mengalami perubahan hidup. Bukan karena kita sudah bertobat baru dikasihi Tuhan. Tidak. Waktu saudara dan saya masih dalam hidup yang lama, belum mengalami kelahiran baru, sesungguhnya Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Tuhan tidak melihat, oh ini kau jahat kali, kau tidak usah diselamatkan. Tidak. Dia lihat betul kita jahat. Dia lihat betul Niniwe jahat, bangsa itu jahat. Tetapi Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Buktinya hari ini, respon kita kepada kasih Tuhan, yaitu kita sudah diselamatkan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Asyur sebagai wujud kasih-Nya yang tanpa syarat itu. Kebenaran firman Tuhan hari ini menolong kita untuk mengerti tentang kasih Tuhan. Yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengutus hamba-Nya untuk menyerukan pertobatan. Konteks sekarang, siapakah hamba-Nya? Siapakah hamba Tuhan? Hamba Tuhan adalah setiap pribadi yang percaya kepada Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Saudara dan saya, kitalah pribadi-pribadi yang diutus oleh Tuhan. Kita dikeluarkan dari kegelapan, kemudian masuk ke dalam dunia, tetap berada di dalam dunia untuk menerangi kegelapan itu. Yunus dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Pasal 1 ayat 1 berkata begini, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian.
bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Kejahatan Niniwe sampai kepada Tuhan. Kejahatan orang-orang Asyur ini sampai kepada Tuhan. Kejahatan orang-orang Niniwe dilihat oleh Tuhan. Tuhan tahu betul, Allah tahu betul segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang menzolimi orang lain, orang yang menghukum orang lain, orang yang membunuh orang lain. Tuhan tahu itu. Tuhan tidak pernah tertidur dan terlelap. Itu kebenaran firman. Nah, waktu Tuhan lihat orang Niniwe melakukan kejahatan, karena kejahatannya bukan hanya sekedar jahat, kejahatannya luar biasa. Dia panggil, dia utus hambanya Yunus pergi ke Niniwe. Tapi Yunus tidak mau. Ini latar belakangnya tadi sudah disebut. Ini loh Tuhan, kenapa saya nggak mau? Mestinya kan begini. Tuhan, Niniwe itu jahat. Cobalah sekarang Tuhan kirimlah angin puting beliung yang luar biasa. Saya pernah melihat ya ada kelompok-kelompok, ya jujur saja kelompok-kelompok yang benci dengan kekristenan, apa dia mulai mau menyerang. Ya saya salah juga doa saya. Tuhan, mudah-mudahan api dari atas segera langsung selesai sudah. Kadang-kadang seperti itu, tapi Tuhan tidak seperti itu. Saudara mana lebih setuju mana? Seperti saya, kalau boleh api langsung habis semua. Belum tahu ya. Maunya kita begitu, seperti Yunus. Ya, bangunlah, pergi ke Niniwe. Mau apa ke Niniwe? Kasih tahu kebenaran supaya mereka bertobat. Kalau bertobat kan nggak jadi dihukum, mereka kan jahat Tuhan. Nggak mau deh, lebih nggak usah. Kita lihat bagaimana respon Nabi Yunus di ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dia mau bersembunyi dari Tuhan. Gak mau Tuhan, saya gak mau diutus ke sana. Saya gak mau melayani. Saya gak mau memberikan kebenaran kepada mereka. Saya gak mau tegur orang itu. Orang itu jahat Tuhan. Biarlah mati aja lah mereka. Binasa saja. Terjadilah malapetaka bagi mereka. Saya tidak mau lari dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yapo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Untuk menghindar dari Tuhan berani bayar harga. Untuk lari dari pelayanan berani bayar harga. Tetapi untuk melayani tidak mau bayar harga. Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan tidak mau bayar harga. Wah, luar biasa ya. Ini hambanya. Nanti di kapal dia bilang, saya hamba Allah. Tapi saya lari dari Allah. Saya lari dari panggilan. Saya nggak mau mengerjakan tugas itu. Luar biasa ya. Saudara hamba Allah. Amin. Saudara hamba Allah. Amin. Coba lihat kiri kanan. Ternyata engkau hamba Allah. Coba katakan, ternyata engkau hamba Allah. Kemudian kalimat yang kedua, jangan lari dari panggilan. Ayo, mulai nggak ada yang berani ya. Jangan lari dari panggilan. Untuk lari sebenarnya biayanya pakai aja untuk ke Niniwe. Dia kan punya uang enggak? Uangnya dipakai beli tiket naik kapal. Kira-kira begini. Ya, saudara diutus. Ya, katakan ke Aceh. Ya, paham petanya? Ke Aceh.